Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Apakah anak-anak sudah tahu mengenai Rasul Ulul Azmi dan berapa jumlahnya dan siapa saja yang termasuk kepada Rasul Ulul Azmi? Mari kita pelajari dalam pelajaran hari ini. Adapun yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah pengertian Nabi dan Rasul, diulas kembali, kemudian tugas-tugas Rasul, Rasul Ulul Azmi, sikap teladan Rasul, dan hikmah beriman kepada Rasul. Adapun yang pertama adalah pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya saja tanpa disuruh menyampaikan kepada orang lain. Dan Nabi diambil dari asal kata bahasa Arab naba'a yunabi'u, artinya memberitakan, memberi berita, gembira, dan peringatan. Sedangkan Rasul, lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan disuruh untuk menyampaikan kepada orang lain. Asal katanya dari bahasa Arab yaitu arsala yursilu, yang artinya mengutus. Sekarang tugas-tugas Rasul. Yang pertama adalah menyeru manusia mentauhidkan, mengesahkan Allah. Kedua, membawa ajaran agama yang benar dan diridhoi Allah, yaitu Islam. Memberi petunjuk dan rahmat kepada orang-orang dan bahkan kepada alam. Menyampaikan wahyu Allah kepada manusia, menyampaikan berita atau kabar gembira, menjelaskan perkara yang menjadi perselisihan manusia, memberi petunjuk dan contoh akhlak terpuji. Dalil mengenai Rasul Ulul Azmi yaitu ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad dan dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi dalam ayat ini menyebutkan nabi-nabi yang termasuk Ulul Azmi, yang dimana di sana Allah kelima nabi ini melakukan perjanjian yang teguh ya. Jadi Rasul Ulul Azmi ini paling banyak mendapatkan tantangan dan paling banyak penderitaannya. Akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Nah, mari kita lihat saja Ulul Azmi. Jadi diambil dari dua kata, ulul artinya mempunyai atau memiliki. Azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi Ulul Azmi ini artinya memiliki keteguhan dan tekad yang kuat. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Ini arti daripada Ulul Azmi. Adapun jumlahnya hanya 5 Ulul Azmi ya. Dari Nabi dan Rasul hanya 5 Rasul Ulul Azmi dan bisa disingkat jadi NIMIM, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkaitan dengan bahtera yang besar ya. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya.
Seruan Nabi Nuh itu menjadi cemooh dan ejekan saja bagi kaumnya. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri ya, yang bernama Kan'an, yang dikenal bertubuh besar. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nuh alaihissalam. Dan di antara tantangan yang didapat oleh Nabi Nuh adalah dari kaumnya sendiri ya, termasuk dari anak kesayangannya dan istrinya pula. Tapi Allah menenggelamkan penentang-penentangnya dengan banjir yang sangat besar. Dan Nabi Nuh ini sangat lama sekali berdakwah, tapi sangat sabar luar biasa ya. Dan termasuk Nabi Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak seorang tukang pembuat patung yang bernama Azar ya. Kemudian Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim mengajak Namrud dan kaumnya beriman kepada Allah. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Dan banyak sekali kisah kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim, diantaranya ketika beliau mencari kebenaran, ya, mencari Tuhan. Ketika beliau melihat matahari, memperhatikan bulan, ya, dan mencari. Dan akhirnya datanglah hidayah dari Allah, dan Allah lah Tuhan dari semesta alam. Dan beliau mendapatkan gelar Khalilullah, yaitu artinya kekasih Allah. Di antara tantangan yang luar biasa bagi Nabi Ibrahim adalah pertama dari ayahnya sendiri ya, kemudian dari kaumnya, dan beliau pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Tetapi apinya didinginkan oleh Allah ya, dan menjadi dingin dan tidak terbakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa merupakan putra Imran, keturunan dari Bani Israel. Ia hidup di zaman Raja Fir'aun yang zalim dan mengaku dirinya Tuhan. Kemudian Nabi Musa terus menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberikan kawan yang membantunya. Karena ketika bayi, Nabi Ibrahim pernah diberikan pilihan antara apel dan arang. Ketika itu, jika Nabi Musa kecil memakan apel, maka Fir'aun akan membunuhnya. Dan ketika Nabi Musa kecil, ternyata yang diambilnya arang. Sehingga lisan Nabi Musa agak kesulitan untuk berbicara. Akhirnya dikaruniakanlah oleh Allah yaitu saudara yang bernama Harun. Dan Nabi Musa dibantu oleh Nabi Harun untuk berdakwah, mengajak umat manusia menjadi orang Islam ya, mengakui Allah Tuhannya. Dan tantangan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Musa diantaranya adalah dari kaumnya, kemudian dari raja yang sangat zalimnya. Dan Allah selamatkan Nabi Musa dengan membelah lautannya. Luar biasa perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Berani menegakkan kebenaran terhadap pemimpin yang zalim, yang bahkan bala tentaranya sangat kuat. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa merupakan putra Maryam dan tidak memiliki ayah ya. Dengan kekuasaan Allah beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian bagi manusia mengenai percaya atau tidak percaya tentang kekuasaan Allah. Nabi Isa menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara dicalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam ghaib atau ke langit pertama. Dan ternyata yang terbunuh
yaitu yang diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu Yahuza atau Iskariot ya. Tidaklah dalam Quran surat An-Nisa ayat 175 yang artinya tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Nabi Isa. Tantangan yang hebat yang dialami oleh Nabi Isa yaitu dari kaum Bani Israel. Dari mulai beliau lahir sudah banyak ya pertentangan, dan beliau pun diburu oleh umatnya, namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di kota Mekah ya, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu Abdullah ayahnya, ibunya Siti Aminah dan ibu susuannya. Kemudian beliau mengembala dari umur 8 tahun dan 12 tahun berdagang bersama pamannya, dan menikahi Siti Khadijah ketika umur 25 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Di antaranya beliau itu sangat mencintai anak yatim, sangat menyayangi. Kemudian beliau sudah menjualkan barang dagang dengan penuh kejujuran dari semenjak remaja ya. Kemudian pada usia 35 tahun bersama dengan orang Quraisy beliau memperbaiki Ka'bah, dan setelah selesai memberikan solusi tentang penyimpanan Hajar Aswad, beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin karena kejujuran, ketabahan, kesabaran, tanggung jawab beliau dan pekerja keras ya. Kemudian setelah beliau diangkat menjadi rasul, beliau tak henti-henti berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Dan tantangan yang luar biasa yang dihadapi beliau yaitu dari kafir Quraisy, termasuk dari keluarganya sendiri ya. Bahkan banyak sekali di antara kafir Quraisy yang hendak membunuhnya. Sikap terpuji dari para rasul. Jadi setiap rasul itu memiliki sikap terpuji atau mahmudah, baik ya, dan sesuai dengan aturan agama. Kemudian sikap terpuji para rasul ini dibagi menjadi dua juga. Dan para rasul terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi besar. Tetapi sebagai manusia biasa tidak lepas dari hilaf, seperti yang dilakukan Nabi Adam mendekati pohon larangan Allah akibat godaan setan ya. Di antara sikap terpuji yang dimiliki oleh seorang rasul adalah yang pertama jujur atau amanah, pemaaf, al-afwu, tekun, al-khusyu, malu kalau diri tercela, al-hayyu, bersih, an-nazafah, pemurah, asyakau, sabar, as-sobru. Nah, sikap terpujinya yaitu kepada Allah, dan sikap terpuji yang kedua adalah kepada manusia dan alam semesta. Contoh sifat para rasul ulul azmi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar mengerjakan tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan dan tidak cepat marah, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan. Adapun hikmah beriman kepada Rasul, yaitu ada pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara ya. Yang pertama bagi diri sendiri, akan suci akidah, yakin kepada Allah, berakhlak mulia, taat kepada Allah, dapat hidayah, cinta ilmu, beramanah, kuat beribadah, buat berkebaikan ya. Untuk keluarga, kukuh keluarganya, berkasih sayang, hormat menghormati, tolong menolong, amalnya sesuai dengan cara Islam, dapat keridhaan, keluarganya bahagia. Bagi masyarakat, hidup aman, tidak ada kemungkaran,
masyarakat bahagia, kegiatan berfaedah, masjid berfungsi, amar ma'ruf nahi munkar ya terjadi. Dan bagi negara aman, negara maju, dapat rahmat, rakyat terpadu, tiada kejahatan, Islam bertegang. Nah, cukup sekian dari penjelasan Bapak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.